Sinte, jangan membunuh orang. Kakak ini membentak dan pukulan Tian Xin pun cepat ditarik kembali. Pada waktu Han Tiong mencegah adiknya ini, kakek berjenggot panjang melihat adanya kesempatan baik lantas menusukkan pedangnya ke arah dada Han Tiong pada saat Han Tiong menangkis pukulan maut adiknya itu. Semua orang terkejut melihat ini, dan hampir saja Kong Liang bergerak meloncat, akan tetapi dengan gerakan indah sekali Han Tiong melempar diri ke bawah dan kakinya menyambar. Tendangan itu tepat mengenai tangan yang memegang pedang sehingga pedang itu pun terlepas. Akan tetapi kakek berjenggot itu masih penasaran dan dia pun menubruk tubuh Han Tiong yang masih rebah di atas tanah sehabis menendangnya tadi. Tubuh kakek berjenggot panjang itu terpelanting dan kiranya dia telah kena ditampar oleh Tian Xin yang sudah marah sekali. Hanya karena dia teringat akan larangan kakaknya, maka tamparan itu pun ditujukan kepada pundak kiri kakek itu. Kakek itu segera bangkit sambil meringis karena tulang pundaknya yang kena tamparan itu patah-patah, seperti juga kakek yang tadi terpukul pergelangan tangannya itu pun kini memegangi pergelangan tangannya yang patah tulangnya. Tentu saja kakek bertahi lalat dan kakek berjenggot panjang itu tidak mungkin mampu bertempur kembali setelah tulang pergelangan tangan dan tulang pundaknya patah. Kini kakek pertama yang kehilangan telinga kirinya itu maju. Wajahnya agak pucat karena dia amat terkejut menyaksikan kekalahan dua orang sutenya. Berbeda dengan dua orang kakek pertama tadi, kakek yang buntung telinga kirinya ini bersikap hati-hati sekali. "Ah, kiranya di sini berkumpul orang-orang muda yang lihai," katanya untuk menutupi rasa kaget dan kecewanya. "Baiklah, dua orang dari kami telah kalah. Akan tetapi bukan berarti bahwa kami semua telah menyerah. Masih ada kami berdua yang belum maju. Nah, kini siapakah yang akan menghadapi aku?" katanya sambil mencabut pedangnya. Dari cara dia mencabut pedang dan dari bunyi pedangnya yang berdesing nyaring sekali ketika dicabut, jelaslah bahwa tingkat kepandaian kakek yang buntung telinga kirinya ini lebih tinggi dibandingkan dengan kedua orang kakek tadi. Melihat ini, Kong Liang menjadi khawatir akan keselamatan keponakannya, maka dia langsung meloncat ke depan lantas memegang lengan Han Tiong. "Han Tiong, kau mundurlah. Kakek ini lawanku, Paman," kata Han Tiong yang memberi isyarat kepada Tian Xin untuk mundur pula. Karena keadaan, maka Han Tiong belum sempat banyak bicara dengan kakek dan nenek itu, hanya memberi hormat sambil berlutut yang segera diturut pula oleh Tian Xin yang juga belum sempat memperkenalkan diri. Yap Kun Leong memberi isyarat dengan tangan, menyuruh mereka agar berdiri dan sekarang mereka semua menonton Kong Liang yang menghadapi kakek telinga buntung. Kakek itu sudah menyilangkan pedangnya di depan dada sambil berkata, "Orang muda, aku telah siap, engkau mulailah." Sebetulnya, dengan segala ilmu kepandaian yang telah diwarisinya dari ayah dan ibunya, meski dia menghadapi lawan berpedang ini dengan tangan kosong sekalipun belum tentu Kong Liang akan kalah. Akan tetapi pemuda ini tidak mau membuang waktu, maka dia pun sudah mencabut pedang yang melingkar di pinggangnya sehingga nampaklah sinar keemasan berkelebat ketika Hong Chu Kiam telah berada di tangannya. Pedang tipis ini mengeluarkan sinar berkilauan, dan melihat ini agak gentar jugalah kakek yang buntung telinganya itu. Dan tanpa banyak cakap lagi, Kong Liang sudah menyerang dengan pedangnya dan begitu menggerakkan pedang, dia sudah memainkan Siang Bok Kiam Sut yang hebat. Ilmu pedang Siang Bok Kiam Sut, pedang kayu harum, merupakan ilmu pedang pusaka dari Qin Ling Pai, yaitu merupakan ilmu pedang asli dari pendiri Qin Ling Pai, pendekar sakti Chia Kong Hong, dan tentu saja hanya keturunan pendekar itu saja yang mewarisi ilmu pedang ini. Chia Bun Hou mewarisinya dari Chia Kong Hong dan kini ilmu pedang itu diwariskan pula kepada Chia Kong Liang. Oleh karena itu, begitu pemuda ini memainkan ilmu pedang Siang Bok Kiam Sut dengan menggunakan sebatang pedang pusaka seperti Hong Chu Kiam yang amat tipis dan ringan sehingga sesuai sekali apabila dipakai untuk mainkan Siang Bok Kiam Sut, maka kakek yang buntung telinganya itu menjadi terkejut dan bingung sekali. Kong Liang memiliki gerakan yang sangat tangkas dan kuat, dia pun tidak mau memberi hati kepada lawannya, maka begitu mereka bergebrak, dia sudah langsung mendesak sangat dahsyatnya, sedikit pun tidak memberi kelonggaran sehingga dari jurus pertama, kakek yang buntung telinganya itu sama sekali tidak mampu balas menyerang.
melainkan hanya menangkis, mengelak sambil main mundur terus. Han Tiong dan Tian Xin memandang kagum. Mereka juga banyak mempelajari ilmu silat, akan tetapi mereka tidak mengenal Siang Bok Kiam Sut, maka kini mereka memandang dengan kagum karena memang gerakan ilmu pedang ini selain sangat indah juga aneh. Dan memang hal ini disengaja oleh Kong Liang yang tahu dengan pasti bahwa pendekar lembah naga, yaitu kakak tirinya, walaupun terkenal amat lihai, tidak pernah menerima pelajaran Siang Bok Kiam Sut, dan oleh karena itu kedua pemuda itu pun sudah pasti tak akan mengenal Siang Bok Kiam Sut. Kalau dia memainkan ilmu lain, besar kemungkinan dua orang pemuda itu akan mengenalnya dan hal itu tentu tidak menimbulkan kesan. Memang, sungguh pun dia sendiri mencoba untuk menutupinya. Namun pada diri pemuda Chin Ling Pai ini terdapat suatu watak yang ingin dipuji dan dikagumi. Mungkin hal ini timbul karena dia merasa dimanjakan oleh kedua orang tuanya yang selain hanya mempunyai putra dia seorang, juga sudah berusia agak lanjut pada waktu memperoleh dia sebagai keturunan tunggal. Dan memang ilmu pedang itu luar biasa sekali, apalagi dimainkan dengan baiknya oleh Kong Liang. Biarpun kakek bertelinga buntung satu itu berusaha mati-matian, namun dia sama sekali tak mampu membalas dan sampai hampir 30 jurus dia selalu diserang dan didesak hebat. Tiba-tiba kakek itu menggerakkan tangan kirinya dan sinar kehijauan yang halus meluncur dari tangan kiri ke arah tubuh Kong Liang. Tian Xin dan Han Tiong merasa terkejut bukan main karena mereka maklum apa artinya sinar-sinar lembut itu. Itu adalah jarum-jarum yang sangat halus sebagai senjata rahasia kakek itu. Jarum-jarum ini amat berbahaya, disebut Koa Tok Chiang, jarum racun ular, dan kalau jarum ini sampai mengenai kulit lawan, maka racun yang berada di ujung jarum itu dapat terbawa darah dan akibatnya seperti orang digigit ular berbisa saja. Bahkan Yap Kun Leong dan Chia Giokong juga terkejut dan khawatir. Akan tetapi Chia Kong Liang benar-benar tak mengecewakan menjadi putra Chin Ling Pai. Begitu melihat menyambarnya sinar hijau, dia sudah memutar pedangnya dan meloncat ke belakang, kemudian berjungkir balik ke atas dan meluncur turun setelah semua jarum itu dapat ditangkis pedangnya hingga lewat di bawah kakinya. Begitu tubuhnya meluncur, pedangnya sudah menyambar dengan kecepatan kilat ke arah ubun-ubun, kedua pundak, dada dan pusar lawan. Begitu cepatnya bertubi-tubi sehingga seolah-olah yang menyerang itu bukan sebatang pedang, melainkan 5 batang. Ih, kakek itu terkejut dan mengelak mundur sambil menangkis. Terdengar bunyi berdencingan ketika dua pedang itu bertemu dengan keras berkali-kali, akan tetapi tiba-tiba kakek itu berteriak kaget dan terjengkang. Sebatang jarumnya sendiri, telah menancap di dadanya sebelah kiri, menembus bajunya kemudian menancap sampai setengahnya lebih. Itulah sebatang jarum yang tadi dapat ditangkap oleh tangan kiri Kong Liang tanpa dapat dilihat oleh lawan dan kini jarum itu telah makan tuannya. Kong Liang menerjang terus, hendak mengirim tusukan maut, akan tetapi Yap Kun Leong berseru keras, "Kong Liang, jangan." Akan tetapi pedang telah digerakkan, tidak mungkin dapat ditarik kembali dan pemuda itu hanya dapat memiringkan tangannya saja sehingga pedang yang tadi menusuk dada, kini menyeleweng dan hanya mengenai pangkal lengan. Namun luka yang didatangkan oleh tusukan itu cukup lebar dan dalam, membuat kakek itu mengaduh dan meloncat mundur. Pangkal lengan kanannya terluka, juga dadanya yang sebelah kiri terkena jarum beracun sehingga harus cepat-cepat diobatinya, maka tentu saja dia tidak dapat melanjutkan pertandingan dan melangkah mundur dengan muka pucat. Sungguh sayang para paman ini telah gagal. Yap Kun Leong dan Chia Giokong, kuharap kalian suka maju sendiri agar perhitungan antara kita dapat dilunaskan sekarang juga. Kalian berdua mati di tanganku atau aku yang akan tewas di tangan kalian seperti kakek dan nenekku, kata darah manis itu. Tidak nampak dia menggerakkan kakinya, akan tetapi tahu-tahu tubuhnya telah melayang ke tengah taman itu. Hal ini saja sudah menunjukkan betapa lihainya darah ini dan melihat betapa pada waktu tubuhnya melayang tadi kedua tangannya digerakkan seperti burung, menunjukkan bahwa dia merupakan seorang yang ahli dalam ilmu ginkang yang disebut Hui Heng Sut, ilmu lari terbang, dan orang yang memiliki ilmu ini amat berbahaya karena gerakannya amat ringan seperti seekor burung saja.
Kini Dara itu berdiri tegak menghadap ke arah kakek dan nenek itu. Sikapnya tenang dan tabah, kelihatan gagah sekali sehingga diam-diam Tianxin merasa kagum bukan main. Hebat Dara ini, pikirnya dengan jantung berdebar karena dia merasa tertarik sekali. Tanpa disadari dia sudah melangkah maju dan berkata, "Biarlah aku menghadapi nona ini." "Sin Te, jangan lancang." Han Tiong mencela adiknya. "Kalian mundurlah," kata Kong Liang yang masih terus memegang pedang Hong Chu Kiam di tangannya, sambil melangkah maju. "Nona ini agaknya mempunyai kepandaian, biarlah aku yang mewakili paman dan bibi memberi hajaran kepadanya." Dara itu tadi sudah menatap wajah Tianxin dan sejenak keduanya saling pandang, dan keduanya merasa tertarik. Dara itu mendapat kenyataan betapa tampan dan gagahnya pemuda yang pertama kali maju ini, dan harus diakuinya bahwa belum pernah dia bertemu dengan seorang pemuda yang begini menarik hatinya. Akan tetapi, majunya Kong Liang dan teguran kakaknya itu membuat Tianxin mundur kembali. Sungguh pun dia masih terus memandang wajah Dara yang sangat manis dan menarik hatinya itu. Dan Dara itu pun terpaksa kini memandang Kong Liang yang tadi telah merobohkan kakek telinga buntung. Tahulah Dara ini bahwa dia berhadapan dengan lawan yang tangguh, akan tetapi sedikit pun dia tidak gentar. "Pertandingan ini adalah untuk mengadu nyawa, oleh karena itu aku tak ingin membunuh ataupun terbunuh oleh orang yang tidak kuketahui siapa. Kalau aku tidak salah, engkau adalah orang dari Qin Ling Pai, bukan?" Dara itu bertanya. "Aku sudah memperkenalkan diriku. Aku bernama So Qianling, murid dari Si Tianong. Akan tetapi aku datang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan guruku, melainkan mewakili arwah nenek dan kakekku untuk membalas dendam kepada Yap Kun Leong dan Chia Giokong." Sikap Dara itu sungguh tenang dan juga gagah, tidak seperti orang dari golongan jahat dan kasar. Apalagi ketika dia mengaku bahwa dia adalah murid Si Tianong, Yap Kun Leong dan istrinya, juga para pemuda itu terkejut sekali. Mereka sudah mendengar akan nama Si Tianong yang dianggap sebagai datuk dunia bagian barat, yang setingkat dengan Pak San Kui dari utara, atau dengan Tung Hai Sian dari timur dan Lem Xin dari selatan. Ternyata Dara ini adalah murid datuk barat, maka dapat diduga bahwa dia tentu lihai sekali, jauh lebih lihai daripada 3 orang kakek yang telah kalah tadi. Diam-diam Chia Kong Liang juga terkejut sekali, bukan hanya karena ternyata bahwa Dara ini adalah murid Si Tianong yang terkenal, akan tetapi juga betapa Dara ini telah dapat menduga bahwa dia datang dari Qin Ling Pai hanya dengan melihat gerakan-gerakannya tadi. Maka dia pun menjawab cepat, "Memang benar, aku adalah putra ketua Qin Ling Pai dan keponakanku di sana itu adalah putra pendekar lembah naga. Nah, kami semua sudah berada di sini untuk melindungi paman dan bibiku yang sudah tua. Engkau sungguh sudah bosan hidup karena berani menentang paman dan bibiku." Dara itu juga terkejut, bukan hanya mendengar bahwa pemuda di hadapannya ini adalah putra ketua Qin Ling Pai, akan tetapi juga mendengar bahwa pemuda-pemuda yang lain itu datang dari lembah naga, bahkan seorang di antara mereka adalah putra pendekar lembah naga. Tahulah dia bahwa dia benar-benar sial, akan tetapi karena telah terlanjur, maka dia tidak akan undur lagi. "Siapapun yang melindungi mereka, aku tidak peduli. Kematian kakek dan nenekku harus ditebus. Nah, majulah," tantangnya, dan sekali tangannya bergerak ke belakang dia telah mencabut pedangnya dan nampak sinar putih seperti perak. Ternyata pedangnya itu pun merupakan sebatang pedang pusaka yang indah dan juga ampuh. "Bagus, bersiaplah engkau," bentak Kong Liang, dan sekali bergerak dia sudah mengirim serangan bertubi-tubi sampai 5 kali beruntun. Akan tetapi, dengan tangkas sekali nona itu menangkis sampai 5 kali kemudian balas menyerang, dan sekali serang juga telah mengirim tusukan dan bacokan sampai 5 kali berturut-turut yang semuanya telah dapat dielakkan dan ditangkis oleh Kong Liang. Ketika pemuda ini menangkis untuk kelima kalinya, dia sengaja mengerahkan tenaganya. Bunga api berpijar menyilaukan mata dan keduanya merasa betapa lengan tangan mereka tergetar hebat. Cepat mereka memeriksa pedang masing-masing, akan tetapi dengan hati lega mereka mendapat kenyataan bahwa pedang mereka tidak rusak. Pada saat itu, Yap Kun Leong sudah meloncat datang dan menengahi. "Kong Liang,
Kau mundurlah dan biarkan aku sendiri menyelesaikan urusan pribadiku ini." Mendengar ucapan pamannya ini, tentu saja Kong Liang cepat mundur dan menyimpan kembali pedangnya, memakainya sebagai ikat pinggang. "Nona So, sungguh sedih sekali hatiku melihat bahwa urusan ini berlarut-larut. Aku tidak ingin membuat keluargaku terikat dengan urusan permusuhan yang tidak ada artinya ini. Nah, kalau memang benar-benar engkau mendendam atas kematian Ang Bin Chiu Kui dan Koa Tok Sian Li, kau bunuhlah aku, dan aku tidak akan melawan sama sekali. Aku tidak pernah menyesal bahwa dahulu aku menentang mereka, karena sesungguhnya lah bahwa mereka berdua adalah suami istri yang amat jahat dan menyeleweng dalam kehidupan mereka. Aku melihat Nona bukanlah orang seperti mereka itu, akan tetapi Nona berkeras hendak membalas dendam kematian mereka. Nah, sekarang aku menyerahkan nyawaku kepadamu agar dendam ini dapat dihabiskan sampai di sini saja." Melihat kakek yang penuh wibawa itu memasang dada dan siap menerima kematian, Dara itu melangkah mundur dan mukanya berubah agak pucat. Dia memandang ragu-ragu dan melihat keadaan suami istri tua yang gagah perkasa, apalagi 3 orang pemuda yang jelas merupakan pendekar-pendekar perkasa dan sangat mengagumkan itu. Dia sudah mulai dapat melihat bahwa agaknya tidak salah lagi bahwa permusuhan antara kakek dan nenek angkatnya bersama suami istri pendekar ini tentu terjadi karena kesalahan kakek dan nenek angkatnya. Apalagi setelah tadi mendengar penuturan Yap Kun Leong bahwa kematian itu terjadi di dalam perang. Akhirnya dia membalikkan tubuhnya lantas berkata kepada 3 orang kakek yang sudah terluka tadi, "Sudahlah, mari kita pergi dari sini." Tetapi, dendam kita, kakek yang buntung telinga kirinya membantah. "Sudah, tidak ada urusan dendam lagi bagiku. Aku tidak mau mendengar bujukan kalian lagi," kata So Qianling dan dia pun lalu menengok, memandang kepada Tianxin lalu bibirnya membentuk senyum yang mewakili hatinya, dan sekali meloncat dia lenyap dari situ. 3 orang kakek itu tentu saja sudah kehilangan nyalinya melihat Dara itu tidak mau membantu mereka, dan tanpa pamit mereka itu pun berlari pergi. Baru sekarang, setelah semua pengacau itu pergi, kakek dan nenek itu merasa gembira sekali. Yap Kun Leong lalu memandang Han Tiong dan berkata, "Bocah nakal, mengapa kau datang tanpa memberitahu? Mengagetkan saja, dan kau sudah begini besar, dan gagah perkasa seperti ayahmu. Hebat sekali gerakan-gerakanmu tadi." "Ah, saya masih banyak mengharapkan petunjuk dari Lo Qianwei," kata Han Tiong dengan sikap merendah, kemudian memandang pada Kong Liang sambil berkata, "Paman Kong Liang, ilmu pedangmu tadi sungguh membuat aku kagum bukan main." Kong Liang tersenyum, diam-diam merasa bangga. Akan tetapi dia memandang kepada Tianxin dan bertanya kepada Han Tiong, "Siapakah temanmu ini, Han Tiong?" "Ya, siapakah dia ini?" Chia Giokong menyambung dan sejak tadi dia menatap wajah pemuda yang tampan itu. Ditanya begini, sebelum Han Tiong menjawab, Tianxin sudah menjatuhkan diri di depan Chia Giokong sambil berkata, "Nenek, cucumu yang bodoh mohon ampun bahwa baru sekarang dapat datang menghadap." Tentu saja Chia Giokong menjadi kaget dan bingung. Akan tetapi pada saat itu pula Han Tiong sudah berkata dengan hati terharu, "Dia ini adalah Cheng Tianxin yang menjadi adik angkat saya dan menjadi murid ayah. Dia adalah putra dari paman Cheng Han Ho dan bibi Li Qiaoxi." Chia Giokong menjerit dan mengangkat bangkit pemuda itu, menatap wajahnya dan kemudian merangkulnya. "Cucuku, cucuku, tidak kusangka bahwa aku akan dapat berjumpa dengan anak Qiaoxi." Suaranya mengandung isak tangis. "Cucuku, di manakah mereka? Mengapa ibumu tidak ikut datang bersamamu menengokku?" Ditanya tentang ibunya, tentu saja jantung Tianxin terasa seperti ditusuk. Dia langsung menunduk, menahan air matanya agar tidak keluar dari matanya yang terasa panas itu, kemudian dapat juga dia berkata lirih, "Maafkan Nek, mereka, ayah dan ibu kini telah tiada." Sepasang mata tua itu terbelalak dan muka yang memang sudah agak pucat itu menjadi semakin pucat. "Apa? Bagaimana?" Dan nenek itu tentu sudah roboh kalau tidak dipeluk cucunya. Yap Kun Leong cepat-cepat menghampiri kemudian memondong tubuh istrinya yang pingsan, lalu berkata kepada 3 orang muda itu,
Mari kita bicara di dalam. Keadaan menjadi menyedihkan pada waktu 3 orang pemuda itu mengikuti kakek yang memondong tubuh nenek yang pingsan itu memasuki pondok. Sesudah merebahkan Chia Giokong di atas dipan lantas mengurut beberapa jalan darahnya, akhirnya nenek itu mengeluh dan membuka matanya. Akan tetapi begitu melihat Tianxin duduk di dekat situ, dia pun segera menangis dan teringat lagi. "Ah, Ciaoxi anakku, mengapa engkau yang masih muda telah mati lebih dulu? Betapa buruk nasibmu, anakku." Tianxin menggigit bibirnya berusaha menahan supaya jangan ikut menangis mendengar neneknya itu menangis sambil meratap. Yap Kun Leong menghibur istrinya. "Sudahlah, kematian akan datang kepada siapapun juga, muda maupun tua. Menyedihi si mati hanya melemahkan batin dan badan saja, dan tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita mendengarkan Tianxin menceritakan kematian ayah bundanya." Chia Giokong menyusut air matanya lalu memandang kepada cucunya, menarik napas panjang untuk menenangkan hatinya yang amat tertekan. "Cucuku, ceritakan bagaimana ibumu sampai tewas." Dengan lirih dan hati-hati, Tianxin lalu bercerita mengenai pengeroyokan pasukan, baik pasukan dari kerajaan Beng maupun pasukan dari Raja Agahai di utara yang membantu, dan betapa dia sendiri oleh ibu dan ayahnya diungsikan sebelum malapetaka itu datang, mengungsi ke kuil pamannya, yaitu Hong San Wesio Li Seng, kemudian bersama Han Tiong belajar di bawah asuhan pamannya itu, sehingga akhirnya dia turut bersama kakak angkatnya itu, dan mempelajari ilmu silat di Lembah Naga. Mendengar penuturan itu, Yap Kun Leong lalu berkata, "Segala macam perbuatan manusia tak ada bedanya dengan menanam benih yang tentu akan menumbuhkan pohon yang berkembang dan berbuah. Bunga dan buahnya tak akan lepas daripada sifat benih yang ditanam itu sendiri. Oleh karena itu, segala akibat takkan lepas daripada sebabnya dan kita tak perlu menyesal." Ciaoxi terbawa oleh akibat daripada perbuatan suaminya, maka hal itu pun tidak perlu disesalkan. "Akan tetapi, anakku adalah seorang wanita gagah. Tidak semestinya terbunuh demikian menyedihkan. Kematiannya tak mungkin dapat didiamkan saja. Para pembunuhnya tidak dapat membedakan siapa salah siapa benar, dan para pembunuhnya itu harus dibalas." Yap Kun Leong memegang lengan istrinya. "Tenang dan sabarlah. Apakah engkau akan mengulang apa yang sudah dilakukan oleh cucu dari para penghuni padang bangkai tadi, yaitu hidup diracuni dendam? Ah, tapi mereka itu lain lagi. Kakek dan nenek mereka adalah orang-orang jahat yang memang sepatutnya dibunuh. Akan tetapi Ciaoxi anakku, apa salahnya? Salahnya dia hanya jatuh cinta kepada seorang yang..." "Sudahlah, perlu apa menggali hal-hal yang sudah lalu? Mereka sudah tiada, akan tetapi mereka meninggalkan seorang putera, dan dia telah menjadi seorang pemuda yang begini gagah," kata Yap Kun Leong yang cepat mencegah istrinya melanjutkan kata-katanya mencela mendiang Cheng Han Ho di depan puteranya sendiri. "Cucuku." Chia Giokong lalu merangkul Tianxin dan menangis. Betapapun juga, kunjungan 3 orang pemuda itu, terutama sekali hadirnya Tianxin di situ, mendatangkan kegembiraan di dalam hati nenek itu dan membuatnya sehat kembali. 3 orang pemuda itu tinggal di puncak Bewi Hoasan, melayani kakek serta nenek itu sehingga mereka merasa berbahagia sekali. Giokong merasa gembira bukan main dan amat mencinta cucunya. Saking girang dan senangnya terhadap cucunya, dia menyerahkan pedang pusakanya, yaitu Jin Hua Kiam kepada Tianxin, bahkan mengajarkan ilmu silat memainkan sabuk sebagai senjata yang ampuh. Memang nenek ini amat ahli mempergunakan sabuk panjang sebagai senjata dan sabuk ini memang lihai bukan main, dapat dipergunakan untuk menghadapi senjata tajam lawan dan melilit serta merampasnya. Juga Yap Kun Leong tidak tinggal diam. Dia merasa gembira dekat dengan ketiga orang pemuda yang berbakat dan gagah perkasa itu, dan dia pun tahu bahwa inilah kesempatan terakhir baginya. Dia sudah tua, tidak memiliki anak kecuali Yap Meilan yang telah pergi ke luar negeri bersama suaminya, Zhou Kuibeng. Maka apabila dia tidak meninggalkan ilmu-ilmunya tentu tidak lama lagi akan terbawa mati. Dan siapa lagi yang lebih pantas menerima ilmu-ilmunya itu kecuali 3 orang pemuda ini? Yap Kun Leong merasa kagum bukan main melihat watak Chia Han Tiong.
Dia tahu bahwa pemuda ini mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa, yang amat menonjol hingga jauh melampaui kedua orang pemuda lainnya. Sebaliknya dia pun diam-diam merasa prihatin dan khawatir melihat sifat-sifat ganas yang dimiliki Tianxin. Dalam percakapan berdua dengan Tianxin, Yap Kun Leong banyak memberi nasihat-nasihat dan menanamkan jiwa kependekaran pada pemuda ini, dan dia pun mengajarkan ilmu Pat Hong Sin Kun dan Pek In Chiang yang amat lihai kepada Tianxin. Kepada Chia Kong Liang dia mengajarkan Siang Leong Pang dan Im Yang Sin Kun. Dan kepada Chia Han Tiong dia sudah memberikan kitab yang selama ini merupakan pusakanya yang sangat disayangnya, yaitu kitab Kong Lun Tai Pun ciptaan Bun Ong yang mengandung pelajaran yang amat halus dan hanya dapat dimengerti oleh orang yang benar-benar berbakat. Demikianlah, 3 orang pemuda itu tinggal di situ sampai hampir 1 bulan lamanya, dan mereka bertiga merasa gembira bukan main memperoleh ilmu-ilmu dari kakek dan nenek itu. Kemudian, karena telah tiba saatnya bagi Chia Kong Liang untuk mewakili kedua orang tuanya menghadiri undangan dari Tung Hai Sian di Chengtao di Provinsi Santung yang merayakan ulang tahun, mereka bertiga lalu meninggalkan puncak Bewi Hoasan, diantar oleh pandang mata kesepian oleh kakek dan nenek itu. Han Tiong dan Tianxin diajak Kong Liang untuk turut ke kota Chengtao, menemaninya mengunjungi pesta ulang tahun itu. Yap Kun Leong dan Chia Giokong juga menganjurkan kepada 2 orang pemuda itu untuk ikut. Tung Hai Sian adalah datuk Kang Ou yang amat disegani di dunia timur. Oleh karena itu di dalam pesta perayaan itu tentu akan hadir banyak sekali orang-orang Kang Ou serta tokoh-tokoh besar. Pertemuan dengan mereka itu sangat penting bagi kalian orang-orang muda, demikian Yap Kun Leong berkata. Han Tiong dan Tianxin memang juga hendak meluaskan pengalaman, maka tentu saja ajakan itu mereka terima dengan hati gembira. Mereka lalu melakukan perjalanan ke timur dengan cepat dan pada sepanjang perjalanan mereka bertiga itu bergembira. Maklumlah walaupun Kong Liang disebut paman oleh mereka, akan tetapi usia mereka sebaya. Kong Liang berusia 22 tahun, Han Tiong 19 tahun dan Tianxin 18 tahun. Ingat, kita bertiga mewakili Qin Ling Pai dan karena Qin Ling Pai sudah dikenal di seluruh dunia, maka kita harus menjaga gerak-gerik kita yang tentu akan diperhatikan orang. Dan karena aku yang bertanggung jawab atas nama Qin Ling Pai, maka ku minta supaya kalian tidak sembarangan melakukan sesuatu sebelum ada ketentuan dariku. Di sana berkumpul banyak sekali orang Kang Ou, maka bila kalian salah bertindak sedikit saja akan dapat menimbulkan kegemparan dan kalau sampai nama Qin Ling Pai terbawa, tentu ayah akan marah kepadaku. Baiklah, Paman. Kami hanya ikut saja dan menonton, tentu saja kami tidak akan berani membuat ribut. Bukankah begitu, Sinte? Tianxin hanya mengangguk, akan tetapi karena dia memang kadang-kadang merasa mendongkol melihat sikap Kong Liang yang seakan-akan menganggap mereka berdua masih hijau, dan bersikap kepada mereka, seolah-olah mereka itu masih kanak-kanak, lalu berkata, "Kami mengerti, Paman Kong Liang. Pendeknya, biar engkau yang menjadi pemimpinnya, dan kami hanya mentaati saja." Ucapan ini sewajarnya saja bagi Kong Liang yang mengangguk senang. Akan tetapi Han Tiong yang telah mengenal watak adik angkatnya ini, benar-benar tahu bahwa adiknya itu merasa mendongkol dan dalam kata-katanya tadi terkandung ejekan. Siapakah adanya Tung Hai Sian, Dewa Laut Timur ini? Mari kita berkenalan dengan tokoh yang terkenal sebagai datuk kaum persilatan di wilayah timur dan bahkan di sepanjang pantai timur. Sebenarnya, Dewa Laut Timur ini adalah bekas seorang bajak laut yang dahulu pernah menggemparkan seluruh permukaan laut yang amat luas, sehingga namanya dikenal oleh semua pelaut baik pelaut Tiongkok, Jepang, maupun Korea. Dia adalah seorang samurai Jepang, seorang pendekar Jepang yang pernah menjadi pengacau atau pemberontak yang amat terkenal di Jepang. Sebetulnya dia bukanlah seorang samurai biasa saja. Kakeknya adalah seorang panglima besar yang bernama Minamoto, yaitu salah seorang pengikut Daigo II yang dijatuhkan dari kedudukannya oleh Ashikaga Takauji. Karena junjungannya kalah dan jatuh, Panglima Besar Minamoto ini lalu melarikan diri dan bersembunyi di Pulau Kosong bersama dengan keluarganya. Di tempat ini mereka hidup sebagai nelayan biasa, akan tetapi cita-cita bekas Panglima itu tak pernah padam,
yaitu agar sekali waktu keturunannya dapat kembali ke Jepang untuk membalas dendam terhadap kaisar baru. Dia menurunkan ilmu-ilmunya kepada seorang cucunya yang berbakat, dan cucunya inilah yang sekarang menjadi Dewa Laut Timur. Di sepanjang pantai timur Tiongkok, Tung Hai Xian ini dikenal dengan nama Bin Motu, yaitu sebutan dalam bahasa Tionghoa untuk nama Minimoto, karena dia memakai nama besar kakeknya. Setelah dia dewasa dan memiliki ilmu kepandaian tinggi, Minimoto muda ini pergi meninggalkan Pulau Kosong untuk memenuhi cita-cita kakeknya. Di Jepang dia mengalahkan banyak jagoan samurai, menjadi pemimpin pemberontak dan berusaha memberontak terhadap istana yang pada saat itu sedang diperintah oleh Kaisar Muromachi. Akan tetapi semua usahanya gagal karena usahanya ini ditentang oleh para pengikut aliran Zen Buddhis yang amat kuat. Dia gagal, pasukannya dihancurkan dan dia pun dikejar-kejar. Maka larilah Minimoto dan menjadi buronan. Mulai saat itulah dia memasuki dunia penjahat, menjadi bajak laut. Dan karena dia terlahir di Pulau Kosong, juga oleh kakeknya digembleng oleh segala macam ilmu, maka dia pun memiliki keahlian ilmu dalam air laut yang amat hebat. Maka ketika dia menjadi bajak laut, sebentar saja namanya ditakuti semua orang. Pekerjaannya membajak kapal-kapal ini membuat dirinya berhasil mengumpulkan banyak harta. Pada usia 40 tahun dia menghentikan pekerjaannya membajak kemudian bertempat tinggal di Korea, di mana dia hidup menjadi semacam datuk yang menerima bagi hasil dari para penjahat yang takut dan segan kepadanya. Namun, setelah tinggal di Korea selama lebih dari 10 tahun, kembali dia harus angkat kaki karena dimusuhi oleh kerajaan Korea. Itulah sebabnya, dalam usia kurang lebih 50 tahun, Minimoto atau Bin Motu yang berjuluk Tung Hai Xian, julukan yang diperolehnya setelah dia tinggal di Tsingtao, pindah ke kota itu dan di situ dia tidak lagi berani menjadi datuk secara terang-terangan. Tung Hai Xian Bin Motu berusaha untuk membersihkan namanya, dan untuk itu dia lalu mendirikan perkumpulan yang diberinya nama Mo Kiampang, Perkumpulan Pedang Iblis, yakni sebuah perkumpulan silat. Perkumpulan ini tidak secara terang-terangan melakukan kejahatan, namun seluruh penjahat di wilayah itu semua tunduk terhadap perkumpulan ini sebab setiap penjahat yang tidak mau tunduk tentu akan berhadapan dengan pedang iblis yang amat ganas. Maka diam-diam Tung Hai Xian diangkatlah oleh dunia hitam sebagai datuk yang mereka takuti. Tung Hai Xian yang kaya raya dan lihai ini amat berpengaruh. Dia dapat menguasai para pembesar setempat dengan sogokan-sogokan yang berani. Sebagian besar perusahaan pengawal, yaitu Piao Kiok, seakan-akan menjadi anak buahnya dan semua membayar semacam pajak kepadanya kalau menghendaki pekerjaan mereka tidak terganggu. Perusahaan pengawal yang memakai bendera kuning kecil bergambar pedang bersilang dan tengkorak, yaitu tanda dari Mo Kiampang, dapat terlindung karena tidak ada seorang pun penjahat berani mengganggunya. Dan untuk memperoleh bendera kecil ini tentu saja perusahaan itu harus membelinya dengan harga yang sangat mahal. Juga Tung Hai Xian menanamkan banyak modal pada perusahaan-perusahaan besar di kota-kota pelabuhan besar sehingga kekayaannya semakin bertambah. Bin Motu ini mempunyai banyak istri atau selir, jumlahnya tidak kurang dari 20 orang. Akan tetapi di antara para istrinya itu, hanya istri kedua sajalah yang mempunyai seorang anak perempuan. Istri kedua itu adalah seorang wanita Korea dan diperistrinya saat dia masih tinggal di Korea. Bahkan anaknya pun terlahir di Korea. Anak itu baru berusia 7 tahun ketika dia pindah ke Tsingtao dan kini anak itu sudah berusia 17 tahun, seorang anak perempuan yang cantik, bertubuh tinggi langsing seperti ibunya, berani dan tangkas dan lincah seperti ayahnya. Darah ini diberi nama Bin Biao, dan tentu saja sebagai seorang putri Tung Hai Xian yang menjadi pendiri serta ketua perkumpulan Mo Kiampang, Bin Biao ini adalah seorang ahli pedang. Demikianlah sedikit riwayat dari Tung Hai Xian dan kini datuk ini mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-60, suatu hal yang baru dapat dilakukannya di bumi Tiongkok ini, di mana dia dapat hidup bebas dari pengejaran yang berwajib dan hidup sebagai seorang terhormat. Undangan itu tentu saja mengandung maksud. Pertama, dia ingin memperkenalkan diri kepada para tokoh Kang Ou sebagai Datuk Timur yang 10 tahun lebih ini tak pernah menemui tanding.
Dan selain itu, juga dia hendak mencari-cari jodoh untuk puterinya yang sudah berusia 17 tahun. Tentu saja dia tidak sudi mencari mantu di antara tokoh-tokoh sesat. Puterinya tidak akan menjadi istri seorang bajingan. Dia sendiri adalah keturunan samurai, keturunan jago dan pendekar kenamaan. Sebab itu puterinya harus memperoleh jodoh setidaknya seorang pendekar gemblengan pula. Inilah sebabnya mengapa dia mengundang semua perkumpulan besar kecil di dunia Kang-ou, bukan terbatas pada golongan sesat belaka. Demikian pula sebabnya maka Qin Ling Pai juga menerima undangan yang sekarang diwakili oleh Chia Kong Liang yang mengajak 2 orang keponakannya. Rumah gedung milik Tung Hai Xian di kota Chengtao itu amat besar, dengan pekarangan depan luas sekali, juga dengan sebuah taman yang sangat indah dan luas di sebelah kiri dan belakang rumah gedung yang seperti istana pembesar tinggi itu. Di sebelah kanan gedung itu terdapat rumah-rumah petak, tempat tinggal para murid atau pembantunya, tokoh-tokoh Mo Kiampang yang tingkatnya sudah tinggi, ada belasan orang banyaknya. Adapun para murid lainnya berkumpul di sebuah rumah perkumpulan yang lebih besar lagi, yang berada di jalan itu juga dan tidak begitu jauh dari rumah gedung tempat tinggal Tung Hai Xian. Pada hari yang telah ditentukan itu, para tamu membanjiri kota Chengtao, dan suasana di gedung keluarga itu amat meriah. Halaman depan yang sangat luas itu dijadikan ruangan tamu yang dihias dengan bunga-bunga dan kertas-kertas berwarna. Tempat itu mampu menampung 1.000 orang, dan tamu yang datang sedikitnya ada 500 orang dari bermacam golongan. Boleh dibilang bahwa hampir semua perkumpulan-perkumpulan di dunia persilatan, baik dari golongan bersih maupun dari golongan kotor, apa yang disebut kaum putih dan kaum hitam, mengirimkan wakil, bahkan banyak pula yang ketuanya memerlukan hadir sendiri. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.